Pinjol jangan dimainkan gitu loh. Ini khusus buat teman-temanku semuanya yang baru telat-telat bayar di pinjol-pinjol legal ya. Mungkin ya gak usah disebutin satu persatu, cuman saya pengen Anda jangan pernah mainkan hal ini gitu loh. Dimainkan dengan konsep yang seperti apa Bang? Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Siapapun, dimanapun saudara-saudara saya hari ini, yang penting Anda masuk ke YouTube Solusi Hutang MB. Saya berharap Anda melakukan hal ini. Ini sudah saatnya gitu loh. Karena ini tidak bisa lagi kalau kita mengikuti semua drama-drama yang lahir dalam pemikiran kita. Yang ada Anda ditumbangkan dan Anda dihancurkan dalam hal ini. Ya, pinjol itu tidak bisa Anda mainkan dengan perasaan teman-teman semuanya. Perasaan Anda akan mengantarkan Anda kepada pemikiran-pemikiran buruk gitu loh. Sementara galbay pinjol itu sudah tertera resiko yang akan Anda dapatkan. Hal-hal apa aja yang akan Anda dapatkan kalau Anda menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar gitu loh. Tapi dengan cara Anda memainkan dengan perasaan Anda tadi, rasa menyesal, rasa bersalah, rasa ketakutan, ini akan menghancurkan Anda lebih dalam gitu loh. Ya, saya perhatikan banyak teman-teman di sini yang bertindak di luar dari fakta yang sebenarnya gitu loh. Contoh, kayak orang-orang yang selalu memikirkan dia sudah duduk di meja pengadilan. Ya, di pengadilan itu dia sedang disidang dan dengan hal-hal segala macam. Itu drama yang Anda munculkan dalam pemikiran Anda. Padahal sama-sama kita selalu menyampaikan bahwasanya pinjol itu untuk memproses seseorang ke jalur perdata, menyatakan dia itu one prestasi ingkar janji tersebut, dia akan pikir puluhan kali. Ya, tidak semudah pemikiran Anda gitu. Banyak hal yang harus mereka pertimbangkan. Ya, benar telah terjadi one prestasi karena tidak sesuainya kesepakatan sejak awal. Ya, tapi untuk melanjutkan hal ini ke ranah hukum itu mereka akan pertimbangkan. Ya, tapi entah kenapa teman-teman semuanya selalu berupaya untuk mempercayai pemikiran-pemikiran buruk ini dengan cara Anda memainkan hal itu dengan perasaan bersalah tadi, dengan perasaan menyesal tadi. Ini sudah tidak ukurannya Anda menyatakan bersalah dan menyesal gitu. Ya, ini sudah terlanjur terjadi. Anda sudah masuk ke sini. Dengan Anda menyampaikan ada penyesalan, ada rasa bersalah, ini tidak akan mengurangi jumlah hutang Anda. Ya, tidak akan mengurangi porsi pengancaman dan tagihan mereka. Tetap ini akan makin menjadi-jadi. Alangkah baiknya teman-teman semuanya kita berpikir secara logika. Kita hari ini oke, Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar. Step awal yang harus Anda lakukan adalah supaya pemikiran Anda ini tidak melalang buana entah ke A, ke B, ke C, bermacam-macam cara berpikir Anda tadi. Mendingan kita kompain, yuk kita putus komunikasinya. Karena ini adalah sumber yang memicu kepanikan yang besar tadi. Ini adalah sumber yang memicu kesetresan yang besar tadi gitu loh. Alangkah baiknya ini kita putus aja deh. Ya, ngapain kita pertahankan komunikasi yang seperti ini? Yang pada dasarnya semakin kita berkomunikasi dengan debt collector, makin tinggi rasa kepanikan kita. Makin tinggi rasa bersalah kita. Ya, kita akan membawa suatu hal itu kemana-mana dalam pemikiran kita gitu loh. Mendingan Anda lakukan adalah ya kompak, kita putus komunikasinya ya sudah gitu loh. Resiko yang tertera apa? Resiko yang tertera kan nama kita tercatat dalam skor kredit bermasalah. Saya selalu sampaikan ini nggak ada masalah gitu loh. Kalau memang Anda teriak jangan hutang pinjol, jangan berhutang, hutang itu riba karena berbunga dan segala macam. Oke, giliran Anda mendapatkan resiko di balik Anda tidak mampu bayar pinjol, Anda nggak usah terlalu khawatir. Ya, kalau memang Anda memastikan ini adalah riba. Kita nggak pantas makan riba dan segala macam dalam konsepnya gitu loh. Ya sudah, Anda nggak usah terlalu berpikir. Ketika namamu tercatat dalam skor kredit bermasalah, harusnya kalian bangga gitu loh. Ya, harusnya kalian bersyukur kan dengan seperti itu Anda dijauhkan dari hutang-hutang. Anda dijauhkan dari tekanan hidup. Ya kan? Anda dijauhkan dari sifat konsumtif tadi. Terkadang kita berhutang ini kan bukan sesuatu yang penting juga gitu loh. Terkadang cuma ikut-ikutan tren. Ya kan, karena kita menginginkan sesuatu. Terkadang kita cuman
ingin dianggap kita berduit dan segala macam untuk traktir kawan-kawan, kan ada juga arahnya ke sana. Makanya buat teman-teman semuanya, sudah jangan dimainin lagi dengan perasaan-perasaan Anda gitu loh. Perasaan Anda itu penuh tipu muslihat semuanya. Anda akan tertipu dengan perasaan Anda sendiri. Semakin Anda percayai perasaan yang ada, Anda akan makin hancur. Ya, itu ya buat teman-teman, akan makin hancur gitu loh. Semuanya sekarang sudah jelas, sudah tertuang dalam POJK ini. Ketika Anda tidak mampu bayar pinjol, ini resiko yang akan Anda dapatkan. Jadi jangan Anda tambah-tambah lagi. Anda telat bayar dibebankan dengan denda. Ya, Anda terjadi kesepakatan antara pinjol, sudah ada Anda dibebankan dengan bunga. Pertama awal Anda meminjam sudah ada pemotongan biaya layanan. Ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar, sudah ada risiko yang menanti. Jangan Anda tambah lagi dengan risiko yang Anda bentuk sendiri. Ya, ini ya saya tekankan buat teman-teman semuanya, karena saya miris banget itu cara berpikir teman-teman semuanya. Seakan ini bahan untuk Anda permainkan setiap saat dengan perasaan Anda, yang ada Anda yang akan hancur. Ya, pinjol ini nggak bisa seperti itu teman-teman semuanya. Semakin Anda mainkan dengan perasaan Anda tadi, semakin hancur sudah gitu loh. Ya kan, udah berapa banyak orang yang kehilangan nyawa gara-gara dia terlalu mempercayai perasaan dia yang ada. Sudah berapa banyak mereka yang tidak ada lagi di dunia ini gara-gara perasaan tadi gitu loh. Perasaan dia tidak mampu dikaper oleh logika dia, akan terjadi kebuntuan dalam hidup dia. Ketika kebuntuan itu terjadi, apa selanjutnya? Ya sudah, orang-orang akan dingin dan orang-orang akan nekat untuk melakukan tindakan-tindakan yang jelas itu merugikan diri dia sendiri. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, jangan dibikin ini gampang buat si pinjolnya. Dengan Anda selalu memainkan perasaan Anda, itu Anda membuka peluang untuk pinjaman online terus mencaci maki dan menghina Anda. Jadi kalau bisa hal-hal seperti ini jangan lagi Anda lakukan. Ya, saya berharap cuma itu aja buat teman-teman semuanya, karena saya setiap hari saya selalu melihat, Bang, ini gimana? Saya galbay di sini gimana? Saya galbay di sini gimana? Nanti atasan saya dihubungi, nanti senior saya dihubungi, nanti ini dihubungi dan segala macam. Seakan-akan drama ini sangat lengkap teman-teman semuanya. Karena Anda bermain dengan perasaan tadi. Ya, seandainya tidak bermain lagi dengan perasaan, Anda lebih kepada logika aja. Anda mengenali konsep hari ini, Anda mengenali fakta yang terjadi hari ini, pasti diri Anda tidak seperti ini. Ya, Anda tidak mampu bayar pinjol ini kan bukan unsur disengaja, bukan ini kemauan Anda gitu loh. Tapi ini real karena keadaan dan fakta hidup yang sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, kan Anda selama ini sudah berupaya juga. Anda sudah berusaha, sudah bekerja juga, kumpulkan duit kanan kiri dan segala macam. Tapi pada dasarnya memang kenyataan duit sudah nggak ada. Anda sudah nggak mampu bayar. Ini nggak bisa Anda paksakan. Ya, ujung-ujungnya kalau ini Anda paksakan, apa yang terjadi? Hutang Anda makin tambah banyak. Ya, Anda sibuk mencari talangan dana, Anda sibuk mencari pinjaman kanan kiri, hutang Anda tambah banyak. Pinjol belum tentu Anda selesaikan. Ya, mendingan hari ini Anda putus semua komunikasi yang terhubung. Habis itu Anda lanjutkan beraktivitas seperti biasa. Ya, Anda bekerja, Anda berusaha. Kalau misalnya Anda tidak ada pekerjaan, nah itu yang harus Anda fokuskan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Begitu Anda mendapatkan pekerjaan, kumpulkanlah uang Anda. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nanti coba Anda negosiasi sesuai pokoknya aja. Ya, daripada Anda memikirkan sesuatu yang jelas-jelas sesuatu itu sudah nggak ada di tangan Anda, tapi Anda berupaya untuk memikirkan hal itu selalu, yang ada kehancuran bagi diri Anda. Ya, ini ya buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu, karena saya juga sempat prihatin juga dengan cara teman-teman berpikir, dengan cara teman-teman memainkan perasaan tadi, tapi ya itu malah merugikan diri Anda gitu loh. Bukan menyelesaikan masalah, tapi real merugikan diri teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan teman-teman lagi tidak ada yang baperan, yang begana, yang begini. Sekarang sudah saatnya kita bagaimana kita memulihkan hidup kita supaya jauh lebih baik lagi buat kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.